Hai Grow People. Ketemu lagi dengan saya Lisda dan trainer kita pada sore hari ini. Hai Grow People, kembali lagi bertemu dengan saya Aditya Pradana, salah satu trainer dari PT GSI Selamat Indonesia. Oke, lengkap sekali. Hari ini kita akan membahas topik tentang bekerja pada ketinggian, ya. Work at height, atau yang saat ini dikenal ada TKPK, kemudian ada TKBT. Ya, TKPK tenaga kerja pada ketinggian, kemudian TKBT tenaga kerja bangunan tinggi. Nah, bisa dijelaskan regulasinya apa sehingga perusahaan itu harus sertifikasi pelatihan ini? Oke, terima kasih Bu Lisda. Jadi kita awali dari regulasi kembali ya Bu Lisda, bahwasanya ada aturan ataupun regulasi di Indonesia, yaitu terutama ada di Permenaker nomor 9 tahun 2016, yaitu tentang K3 pekerja pada ketinggian, seperti itu. Jadi di sana itu regulasi-regulasi ya, terutama terkait prosedur kerja, begitu pula terkait personel-personelnya yang tadi sudah disampaikan. Ada dua, yaitu ada TKPK dan juga TKBT, seperti itu. Bisa dijelaskan perbedaannya? Oke, baik. Jadi untuk TKPK, jadi pekerjaan pada ketinggian itu kita fokusannya ke rope access. Jadi akses talinya seperti itu, tanpa adanya bidang. Nah, kalau tanpa adanya pijakan ya, pijakan terkait bidangnya itu tadi. Ya. Nah, namun kalau untuk TKBT, dia memiliki tugas yaitu pekerjaan pada bidang ataupun adanya pijakan, seperti itu. Jadi perbedaannya antara TKPK, dia tali temali, rope access, ya. Lalu untuk yang TKBT dia ada pijakannya, seperti ada pijakan. Itu. Oke, berarti perbedaannya, kalau kesamaannya sama-sama bekerja pada ketinggian. Betul. Bedanya kalau dia tanpa pijakan, dia akses naik turunnya hanya menggunakan tali, itu disebut TKPK. Betul. Kemudian kalau dia bekerja di ketinggian tapi ada pijakan, baik itu gedung, lantai gedung atau scaffolding, ya, itu TKBT. TKBT. Ya. Kalau untuk ruang lingkup pekerjaannya, kemudian skupnya, ya, skup, dan juga latar belakang pendidikan itu ada perbedaan tidak? Oke, kita akan bedah satu-satu dulu ya. Boleh. Jadi Bu Lisda, di peraturan tersebut di Permenaker nomor 9 tahun 2016 itu kita petakan menjadi dua aspek. Tadi kembali lagi ada TKBT dan juga TKPK. Di TKBT sendiri dia memiliki dua level, yaitu ada level 1 dan juga level 2. Yang mana skup pekerjaannya untuk TKBT level 1, dia hanya diperbolehkan ataupun dia hanya boleh bekerja di area tangga, akses tangga. Jadi dia meninggalkan lokasi kerja dengan menggunakan akses tangga. Ada batasan minimum berapa senti begitu? Tidak ada, karena kalau kita berbicara ketinggian, ada perbedaan elevasi, itu sudah termasuk pekerjaan ketinggian, seperti itu. Jadi untuk batas minimumnya dia harus, apakah biasanya kan ada 1,8 seperti itu, di atas 1,8 ketinggian. Namun kalau kita berbicara pekerjaan di ketinggian, adanya elevasi 1 cm aja, yang mana di dalam pekerjaan itu menimbulkan efek potensi jatuh, itu sudah bekerja di ketinggian, seperti itu. Nah, kembali lagi bahwasanya kalau misalkan TKBT level 1 tadi skupnya hanya boleh bekerja terkait menuju dan meninggalkan area pekerjaan menggunakan tangga. Lalu kalau untuk TKBT level 2 dia boleh di bidang miring juga. Dia juga boleh menggunakan sistem katrol ya. Lalu dia juga boleh melakukan penyelamatan dirinya sendiri, self rescue-nya, seperti itu. Sama-sama bekerja di ketinggian. Itu untuk TKBT level 1 dan level 2. Namun kalau untuk aspek yang TKPK level 1, 2, 3, TKPK sendiri dibedakan menjadi 3. Ada TKPK level 1, yang mana di TKPK level 1 ini skupnya dia boleh memasang angkur, namun harus diawasi oleh TKPK level 2. Dan juga dia boleh melakukan self rescue untuk dirinya sendiri. Nah,
Namun kalau untuk yang TKPK level 2 Bulisda, jadi di TKPK level 2 ini dia boleh memasang angkur secara mandiri, dia juga boleh melakukan evakuasi timnya seperti itu. Jadi bukan hanya dia rescue sendiri, dia juga boleh mengevakuasi timnya kalau misalkan terjadi keadaan darurat. Begitu pula dia juga boleh menyampaikan materi-materi atau menjadi trainer. Itu minimal harus TKPK level 2. Nah, di jenjang berikutnya ada TKPK level 3 yang mana dia boleh melakukan perencanaan pemasangan angkur, begitu pula pengujiannya, seperti itu. Itu skop-skop pekerjaannya. Ada perbedaan tidak dari level 1 ke level 2, harus ada jarak berapa tahun? Atau berapa jam kerja? Baik. Jadi kalau untuk TKBT itu bebas. Di TKBT kita mau langsung ke level 2 itu silahkan, atau mau ngambil ke level 1 karena penunjukannya hanya untuk akses tangga itu silahkan. Namun secara best practice-nya ya Bulisda ya, kalau saran masukan dari saya ya baiknya langsung ke level 2 seperti itu, supaya nanti skop pekerjaannya ini tidak tumpang tindih, dia bisa fleksibel. Nah seperti itu. Lalu untuk TKPK ini berbeda ya, group people, bahwasanya TKPK 1 untuk menuju ke TKPK level 2 dia harus memiliki 500 jam bergelantung seperti itu. Jam kerja bergelantung. Oh, itu ada catatannya berarti? Ada catatannya sendiri yang mana nanti harus diverifikasi oleh tim daripada yang memberikan trainingnya seperti itu, ataupun juga oleh supervisornya seperti itu. Oh, jadi dia membuat laporan sampai mencapai 500 jam kerja. Betul. Baru dia bisa sertifikasi level 2 ya, level TKPK 2. Level 2. Ya, begitu pula jenjang berikutnya dari 2 ke 3 itu harus 1000 jam bergelantung seperti itu. 1000 jam bergelantung itu sejak dia mendapatkan sertifikat TKPK level 2. Betul. Atau bisa akumulasi? Dari level 2. Oh, 1000 jam ya. 1000 jam. Jadi lumayan lama. Yang perlu kita ketahui dan garis bawahi ini adalah jam bergelantung, bukan jam kerja ya, Bulisda ya. Iya, jam bergelantung. Jadi dia menggunakan akses talinya bergelantung itu berapa jam, itu yang dihitung. Tapi itu juga kan dia bekerja ya, nggak sekedar bergelantung aja ya. Namun ada juga TKBT pun juga ada convertnya, Bulisda. Misalkan saya sudah ngambil sertifikasi TKPK level 1 nih. Karena saya juga bekerja di ketinggian sebagai TKBT, itu bisa dikonvert. Kalau 8 jam bisa menjadi 2 jam seperti itu. Itu ada konvertasinya seperti itu. Nah, ini convert ini bisa dari mana? Ya dari keputusan daripada pengawas ataupun yang memberikan trainingnya seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Sobat GSI. Ya. Semisal satu orang ini sama-sama bekerja di ketinggian, sometimes dia bekerja yang ada pijakan, sometimes dia hanya rock access. Apakah dia harus punya masing-masing lisensi? Baik itu TKBT harus punya, TKPK juga harus punya, tergantung pekerjaan apa yang dia lakukan. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi ke skopnya ya, skopnya. Kalau misalkan kita sudah berlisensi TKPK, itu ada kewenangan khusus bisa bekerja di level TKBT level 1 dan level 2. Seperti itu. Namun kalau misalkan kita bersertifikasi TKBT level 2, kita nggak bisa bergelantung menggunakan akses tali temali. Seperti itu. Oh begitu. Betul. Jadi kalau sudah TKPK kan untuk ke TKPK tidak perlu TKBT, bisa langsung ke TKPK. Bisa Artinya langsung. Dia bisa menggunakan lisensi itu untuk bekerja pada bidang TKBT. Bisa, karena ada kewenangan khususnya. Oh begitu. Bisa. Saya pernah dengar waktu itu harus sendiri-sendiri. Oh tidak. Contohnya nih, saya sudah berlisensi TKPK level 1. Ya. Ada kewenangan ketika saya mau bekerja di tangga itu boleh. Ke saya bekerja di pijakan itu boleh. Seperti itu. Karena di materi pembelajaran di TKPK itu kita diajarkan materi-materi TKBT seperti itu. Nah, Sobat GSI lebih hemat kalau Sobat GSI ambil yang TKPK. Ya, karena dia bisa punya wewenang bekerja pada pekerjaan TKBT. Ya. Tapi apa ada minimum pendidikannya untuk bisa ke TKPK, atau
TKBT. Oke. Pak Didit. Ya, jadi kalau untuk minimum persyaratannya untuk TKPK itu minimal SMA sederajat. TKPK SMA ya, oke, Betul. SLTA. Namun kalau untuk TKBT bisa sekolah dasar ataupun sederajat itu bisa. SD bisa TKBT ya. Bisa. Nah, itu juga harus diperhatikan, Grow People. Ya. Oke, sekarang mau tanya untuk resiko pekerjaannya Oke, masing-masing. Ya, jadi kalau kita berbicara risiko, karena skupnya sama ya di TKBT maupun TKPK ini bekerja di ketinggian, potensi bahayanya itu dua ya. Potensi bahayanya itu dua. Yang pasti terjatuh ya. Nah ini resikonya, ini kalau nggak dia meninggal, dia pasti patah tulang seperti itu. Karena kenapa kok konsen banget? Bahwasanya orang-orang yang bekerja di ketinggian ini harus benar-benar memiliki kompetensi. Karena itu tadi dampaknya atau risikonya itu kalau nggak dia meninggal juga patah tulang, yang mana ini nanti akan mempengaruhi daripada segmen hours yang ada di perusahaan. Jadi kita harus benar-benar memastikan personel-personel kita yang bekerja di ketinggian itu harus memiliki kompetensi-kompetensi tersebut. Oke, berarti memang tinggi juga resikonya, makanya harus paham ya, tidak hanya bekerja asal jago manjat aja, tapi harus paham standar K3 ya. Karena itu tadi ya, kalau misalkan sudah bekerja di ketinggian, kita bekerja di ketinggian ternyata jatuh ini sudah ada cost-nya sendiri, belum lagi dari nama perusahaan juga berpengaruh, banyak hal. Kalau ibaratnya di K3 itu ada istilahnya gunung es yang kelihatannya sedikit namun efek yang di bawahnya itu banyak sekali, seperti itu. Oke, baik Pak Didi, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir, masih boleh ya? Boleh, silakan. Peluang kerja ketika kita tersertifikasi TKBT maupun TKPK ya, itu seperti apa? Bagaimana? Oke, peluang kerja ya, kalau kita berbicara sertifikasi kompetensi ya, terutama di Kemenaker ini tidak ada ruginya ya, Bro Kipo ya. Karena bagaimanapun untuk TKBT dan juga TKPK ini juga sangat berpeluang, apalagi di Indonesia sendiri kita juga banyak pembangunan ya, contohnya ada IKN dan yang lain-lainnya ya, itu pasti di bidang konstruksi sendiri itu mewajibkan bahwasanya semua tenaga kerja dia harus memiliki sertifikasi terkait bekerja di ketinggian, entah itu TKBT ataupun TKPK, seperti itu. Baik, sudah cukup jelas banget ya Grow People penjelasan terkait bekerja pada ketinggian TKBT maupun TKPK yang sudah disampaikan oleh Pak Didit. Kalau kalian masih punya pertanyaan bisa langsung kontak kami di komen ini, kolom komentar. Betul, atau langsung menghubungi kita di nomor yang tercantum ya di website GSI. Oke, cukup sekian Pak Didi, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bertemu di Tanya GSI episode selanjutnya. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.